mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif ya. Tapi masih banyak lagi nih ya. Ada lagi nanti di sini ya. Nah, ini ada toleran, apalagi rasa hormat ya. Itu yang sudah kita buat di sini ya. Ini harus kita amalkan besok ya. Keyakinan kelas, ini nilai-nilai universal yang sudah kita pelajari. Paham ya? Ya, dalamnya juga boleh. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir di ruangan ini dalam rangka ya menuntut ilmu sepanjang hayat ya. Ada slogan guru pelajar itu bahwasanya guru itu harus belajar sepanjang hayat. Selawat berikan salam yang kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya mengapa saya mengadakan program ini. Program ini adalah program kita ke depannya ya. Ini termasuk program kurikulum merdeka. Jadi tidak salah kita sudah ibarat berjalan, kita sudah mengambil kuda-kuda seperti itu. Karena di daerah lain pun sudah seperti itu. Walaupun belum mendaftarkan kurikulum merdeka, mereka sudah belajar mandiri. Ada pun yang dibahas di sini tentang tema budaya positif. Nanti tema ini akan kita buat ke dalam video ya, video pembelajaran melalui aplikasi Canva for Education. Jadi kalau saya bilang langsung buat video, isinya tentang apa kita nggak tahu kan. Jadi kita buat nanti temanya tentang ini. Jadi ini saya jelaskan sekilas. Ya mungkin sudah kenal dengan saya ya. Tapi begitu pun saya kenalkan kembali bahwasanya saya itu CGP Angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu. Kalau di Rokan Hulu saya angkatan yang pertama, tapi kalau tingkat nasional angkatan yang kelima. Sebenarnya semua kita ini guru penggerak ya. Sudah dikatakan instruktur bahwasanya guru itu semuanya adalah guru penggerak karena menggerakkan anak-anak kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi di sini guru penggerak itu bukan hanya saya saja, tapi semua guru yang ada di SD 012 Kampus Utara. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya, nyanyi Mars Guru Penggerak ya.
untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa pada murid, kreatif rancang pembelajaran, dari potensi tingkat prestasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan hati dan ini memanggilmu kawan, benar-benar berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak mengapa pada murid, kreatif rancang pembelajaran, dari potensi tingkat prestasi, bangkitkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyanyikan Mas Guru Penggerak. Sekali lagi semua kita ini adalah guru penggerak ya. Cuma untuk mendapatkan sertifikatnya harus melalui pendidikan. Tapi tidak melalui pendidikan kita adalah guru penggerak. Karena kita ini adalah pemotivasi ya, pembawa perubahan kepada anak bangsa kita. Jadi lagu ini lagu bersama. Ya, sekarang ada perubahan paradigma teori kontrol ya. Kalau selamanya ini kita memahami bahwasanya pendidikan itu adalah stimulus dan respon, sekarang beralih kepada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi selamanya ini ya, ilusi guru itu bahwasanya guru itu mengontrol murid. Ini sebenarnya tidak benar ya. Coba Bapak Ibu pernah enggak anak itu dipaksa ke depan tapi dia tidak mau? Pernah? Kita seret-seret pun dia tidak mau. Kita suruh hafal kali-kali ya, dia tidak hafal. Kemudian kita suruh ke depan tidak mau. Bagaimana pun tidak mau. Itu artinya sebenarnya kontrol itu ada pada murid, bukan pada guru ya. Guru itu hanya adalah sebagai lingkungan pengaruh, artinya mempengaruhi murid-muridnya. Tapi yang memegang kontrol sebenarnya adalah murid. Makanya anak yang bandel itu walaupun sudah ditendang-tendang, disepak segala macam, tetap juga bandel karena kontrol itu ada sama dia, bukan pada guru. Guru itu hanyalah mempengaruhi. Ilusi itu tahu apa ilusi, Bu ya? Ilusi itu adalah Hayalan. ya. Jadi selama ini kita menghayal bahwasanya guru itu mengontrol murid, sekarang tidak lagi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak sudah salah, kita downkan lagi apa yang mentalnya itu salah ya. Seharusnya kita beri nasihat yang baik supaya pada otak manusia ini punya otak di depan, namanya otak bijaksananya, itu tidak diisi hal-hal yang negatif seperti itu ya.
Kalau anak dipukul, disepak, dimarahi itu hal-hal yang negatif. Makanya dia balas dendam juga sama adik-adiknya seperti itu, ya. Walaupun kita buat yang lembut-lembut tidak nampak hasilnya, tapi hasilnya itu akan nampak 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Ya, banyak penguatan eksternal, ya. Memang sekilas nampaknya bermanfaat, ya, dikasih penghargaan, dikasih hadiah segala macam, tapi bagi anak yang tidak mendapat hadiah akan merasa sakit hati karena tidak juara, ya, merasa ini dan segala macam, ya. Jadi sekarang ini sudah berubah paradigma pendidikan kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Kita tidak ada punya hak untuk memaksa orang, ya. Sekarang ini sudah semuanya pendidikan itu dimerdekakan, tidak ada pemaksaan. Karena semua anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakatnya itu aja yang kita kembangkan, ya. Jangan dipaksa dia bisa ini padahal dia bakatnya tidak di situ. Itu bertentangan dengan kodrat anak. Dan ini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Bisa disimak, ya. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, sementara kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, tidak selamanya bisa seperti itu, ya. Tapi yang lebih baik kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Karena pendidikan ini yang paling umum itu adalah nilai-nilai universal. Saling menghormati, saling menghargai, pokoknya dia semua manusia mengakui nilai-nilai tersebut. Makanya tentang dunia, ya. Kalau kita tarik secara pribadi nanti terjadi konflik, ya. Pandangan Bu Lisa, ya, tidak bisa diterima pandangan yang lain, tapi dia memaksakan pandangan dia, makanya terjadi konflik. Jadi lebih baik kita ambil yang universal aja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siapa di dunia ini manusia yang tidak punya salah? Jadi kita jangan beranggapan sudah dia salah malah kita jatuhkan, ya, kita maki-maki. Tapi semua perilaku memiliki tujuan, ya. Anak yang kurang perhatian pastilah membuat tingkah, ya. Tujuannya itu ada 5, nanti saya jelaskan, ya. Ada 5 kebutuhan. Salah satu aja tidak terpenuhi maka dia akan membuat suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah, ya. Tapi hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Ketika sudah kita bujuk gagal, kita paksa, ya kan? Kita bujuk, kita rayu, ya. Kita nasihati bagus-bagus, kemudian kita paksa, itu tidak boleh, ya. Kalau sudah kita nasihati, nanti ada solusinya. Solusinya adalah segitiga restitusi. Nanti kita sampai ke materi, ya. Jadi jangan loh udah dinasihati tetap seperti itu kok dibiarkan. Ada nanti solusinya yaitu segitiga restitusi. Kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti. Misalkan anak buat salah, ya, dilemparnya sepatu anak ke dalam sumur, ya, itu kan masalah. Penyelesaiannya harus dengan masalah itu. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? Jangan disuruh anak berlari 10 keliling, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ambil sepatu itu, cuci kembali, jemur, bersihkan, dan kembalikan kepada yang punya. Kemudian minta maaf. Jadi hukumannya itu harus relevan dengan kesalahan yang dibuat. Itulah yang namanya mendidik, ya. Ini sudah dilemparnya sepatu ke sumur, ya.
tapi anak hukumannya beda. Itulah namanya hukuman. Jadi anak sakit hati jadinya. Jadi dia nggak pernah pandai menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori kontrol menang dan menang. Si guru menang, anak pun menang setelah menyelesaikan masalah tersebut. Ini gimana yang selanjutnya? Dipanah ke sana aja. Ini ya. Ya, ini masalah disiplin ya. Walaupun apa ada juga gaptek-gapteknya saya. Coba kalau masalah disiplin mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ya. Nah, yang saya ambil poin keempat lah. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang di sini nanti ada 3 macam, 1 hukuman, 2 konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Saya ambil aja yang saya garis kembali karena ini yang saya pilih untuk SD kita. Ya, penguatan profil Pancasila. Jadi spanduk yang saya buat itu kalau bisa sebelum tanggal 19 sudah ditempel karena pengajak pelatih akan turun ke sekolah kita. Ya, walaupun kita belum kurikulum merdeka, tapi di sekolah ini ada buku penggerak. Itu harus sudah ada. Kemudian kita sudah harus mengambil cuplikan-cuplikan kurikulum merdeka, bukan harus mendaftar baru belajar itu, bukan. Atau yang bertakwa kepada Tuhan. Kalau di Indonesia ini pasti mengakui semua, agama mana pun pasti mengakui adanya Tuhan. Itu yang dikatakan nilai universal tadi. Kalau yang tidak mengakui Tuhan pasti tidak diakui di Indonesia, ya kan? Kemudian mandiri di sini adalah belajar, lebih difokuskan kepada belajar sepanjang hayat. Jadi kita ini sebenarnya harus belajar sepanjang hayat. Anak disuruh belajar tapi guru tidak mau belajar, ya. Jadi ini pemikiran yang salah. Seharusnya guru lebih belajar, karena pendidikan itu, ilmu itu terus berkembang. Semakin kita belajar kita semakin bodoh. Kenapa? Karena semakin kita tahu bahwasanya ilmu itu sangat luas. Ternyata banyak ilmu yang tidak saya ketahui. Disitulah makanya semakin kita belajar semakin kita bodoh, ya. Kemudian bernalar kritis, ya. Kita harus bernalar kritis karena sekarang ini banyak berita-berita hoax, ya. Jadi kita harus tahu membedakan mana yang fakta, mana yang benar. Jadi jangankan dari media, dari teman pun kalau ada berita kita seleksi dulu benar apa tidak, jangan langsung diterima, ya. Harus kita pastikan kebenaran dan kedua pihak. Kemudian berkebinekaan global, ya. Kita Indonesia ini tentunya memiliki macam-macam agama, budaya dan etnis. Kemudian bergotong royong, ini termasuk gotong royong juga. Nanti ada kolaborasi, ya, satu guru satu slide. Saya kasih tugas di Canva for Education. Itulah nanti yang kita buat. Kemudian videonya nanti kita upload. Jadi cuma ganti nama depannya aja. Ganti nama masing-masing, upload, besok masukkan ke dalam platform Merdeka Belajar supaya dapat sertifikat. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Jadi kreatif itu kita ini sekarang sedang belajar kreatif dalam bidang IT, ya. Nanti itu sampai itu kreatif dalam bidang IT. Jadi bukan hanya manual aja yang kreatif. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang selama ini jujur aja termasuk saya juga yang sering saya terapkan nomor 1 dan 2. Ya. Makanya ketika kita tidak ada, anak itu kembali kepada kelakuannya yang semula. Iya kan? Dia hanya takut kepada guru yang kejam. Ketika guru yang tidak ada, dia tidak akan takut. Dia akan berbuat pula lagi. Ini tidak ada gunanya. Ya. Tapi yang nomor 3 ini yang pentingnya, motivasi internal dari dalam hatinya.
Makanya ke dalam pikiran otak bijaksana tadi bagian depan sini harus kita isi hal-hal yang positif, ya, yang baik-baik supaya masuk ke alam sadar dia. Ya, ketika dia berbenturan dengan masalah, makanya itu mengingatkan, yang di otaknya tadi itu mengingatkan sebagai pengingat. Apalagi dinasihati berulang-ulang akan masuk ke dalam alam sadar dia. Ketika dia melakukan kesalahan, maka itu akan muncul dan disitulah dia akan berubah. Ya. Tapi kalau ilmunya diisi dengan hal-hal negatif, makanya muncul negatif. Makanya orang yang tidak sekolah, yang paling dominan itu adalah otak mamalianya dan otak reptil. Nanti saya tayangkan videonya ya tentang otak mamalia dan otak reptil. Suara saya menggema apa gimana? Kedekatan? Enggak. Ya, saya. Mau diganti foto ibu di sini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri aja nggak bisa kita perintah, itu bukan merdeka namanya. Ya, paksakan hal-hal yang positif itu kepada diri kita. Pokoknya waktunya sholat, waktunya belajar. Itu artinya kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, itu belum merdeka namanya. Dia masih dibelenggu oleh hawa nafsunya. Nah ini, apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita jangan bikin anak makin down ya, tapi perbaiki kesalahannya sesuai dengan kesalahan tersebut, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, jangan dipermalukan di depan teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi apa masalah yang dia buat, tanyakan kepada dia bagaimana menyelesaikannya sesuai dengan masalah tersebut, relevan kan. Jangan seperti tadi dia campakkan sepatu ke dalam sumur tapi disuruh dia mengelari lapangan 100 kali. Apa hubungannya sepatu dengan lari lapangan? Tidak ada kan? Akhirnya adikul masalah sama dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Suruh aja dia sepatu itu dengan cara dia, ya. Kemudian suruh dicucinya, dijemurnya, dikembalikannya, kemudian dia minta maaf. Ya, itu masalahnya, ya, bukan lari lapangan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah saya bilang bahwasanya kita ini tidak lepas dari kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Termasuk saya juga banyak berbuat kesalahan. Ya. Dua, memperbaiki hubungan. Ya. Jadi antara hubungan dia dengan guru tak baik, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati segala macam. Kemudian tawaran bukan paksaan. Tadi saya bilang bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut. Kamu sudah mencampakkan sepatu teman kamu ke dalam sumur. Tanya dulu dia supaya berpikir kritisnya itu main ya, tidak kita yang ngasih solusi tapi anak. Kecuali anaknya sudah tidak ngasih solusi, baru kita kasih solusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini cara yang paling baik. Ini penelitian Eropa juga sama seperti ini. Ya. Ini penelitian dari Eropa. Tetapi dalam Al-Quran juga ada dibilang bahwasanya Nabi Musa dan Nabi apa itu? Harun ya, disuruh kepada menjumpai Fir'aun, ya kan? Fir'aun kan jahat-jahat manusia. Sampaikanlah dengan lemah lembut. Itulah bahwasanya pembuktian Al-Quran itu benar. Fir'aun ya, Fir'aun. Sampai-sampai dia mengaku bahwasanya dia Tuhan. Tapi di dalam surah At-Taha ayat 44
disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun ya mendatangkan, sampaikanlah nasihat dengan lemah lembut. Kira-kira berhasil nggak bu nasihat itu? Berhasil. Ingin tenggelam, dia ingin mengucapkan syahadat ya. Yang ada di pikirannya itu muncul kembali. Nah, seperti itu. Namun malaikat memutar mulut Nabi Musa sehingga Fir'aun tidak sempat mengucapkan syahadat. Maklum lah siang. Enggak, itu Bapak ngetes kita ini. Ya mengetes konsentrasi bu Iya. Bapak. Sebenarnya ini dilaksanakan pagi-pagi, cuma karena sering kita cepat pulang, saya buatlah di siang hari. Akhirnya seperti ini lah jadinya. Ya. Restitusi fokus pada solusi, ya itu tadi sudah. Restitusi penambahkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak pengaturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Inilah sebenarnya nanti kalau kita dah kurikulum merdeka tidak ada lagi peraturan, yang ada keyakinan kelas. Ya, apa bedanya? Bedanya seperti ini. Di situ dibuat wajib pakai helm. Wajib pakai helm. Nilai apa yang ada di situ? Nggak ada kan? Tapi kalau dibuat di situ memakai helm untuk keselamatan itu baru ada nilainya. Banyak untuk keselamatan. Saya disuruh pakai helm untuk keselamatan. Jadi kata-katanya itu besok dirubah. Kita buat nanti wajib pakai masker, kita ganti. Pakailah masker untuk kesehatan. Paham bu ya? Jadi hanya mengganti bahasa, tapi maknanya berbeda. Lebih berkenan mana? Peraturan apa keyakinan? Keyakinan. Iya. Dengan orangnya yakin apa enggak dan gitu. Iya pasti lebih bagus itu lah bu. Keyakinan. Pakailah helm untuk keselamatan daripada wajib pakai helm. Itu secara umum. Iya. Bahasanya lebih menyentuh. Iya. Berarti kita disuruh pakai helm untuk keselamatan. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengajak ini ya. Ini saya kasih satu contoh aja ya, bahwasanya perbedaan peraturan dan keyakinan. Lanjut. Nah ini untuk tingkat SMP SMA ya. Jadi tidak usah saya jelaskan. Kemudian yang ini ya. Jadi sikap kita itu seperti ini yang sebelah sana ya. Tampak seperti kita harus datang tepat waktu. Ya. Paham maksudnya? Datang tepat waktu itu penglihatan. Kemudiannya datang tepat waktu kan cukup dengan penglihatan. Ya kan? Kemudian sering hadir terlambat. Jadi jangan sampai usahakan jangan sering sering hadir terlambat. Jadi usahakan itu tidak tampak kepada Juliana. Ya, saya ambil satu contoh aja Bapak Ibu ya, supaya kita masuk ke pembuatan video ya. Ya Pak. Karena mewakili aja. Loh, ini kok hilang? Lagi Pak. Lagi Pak. Lagi. Nanti selesai. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Selesai jadinya nanti. Itu dia. Nah ini ya. Nah ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang ada di situ? Tanggung jawab. Nanti buat aja kalimatnya. Sebagai tanggung jawab kamu, kembalikan buku pada tempat. Nah ini sengaja saya singkat saja. Sama seperti tadi ya, wajib pakai helm. Tapi ganti kalimatnya, memakai helm dapat menjaga keselamatan. Itulah beda kalimat dari peraturan dengan keyakinan kelas. Lebih mengenakkan yang keyakinan kelas. Ini saya bilang besok sebelum merdeka tidak ada istilah peraturan, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa-apanya?
hormatilah orang lah. Di kelas saya sudah saya tempel itu. Ada tadi anak mengaku temannya, saya bilang nilai apa yang kamu langgar di situ, saya bilang ditunjuknya. Ya, saya tidak menghormati orang lain, Pak. Kemudian ada anak yang terlambat, saya tanya nilai apa yang kamu langgar di situ, disiplin, Pak. Ya, sudah saya tempel, tapi masih ada yang belum saya tempel lagi. Ya, Dihukum oleh langsung aja. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya pernah kelas 6 dulu ditendang sama guru kelas 6 hanya gara-gara mengerjakan MTK salah di depan. Sampai sekarang saya ingat, ya, Bapak Sinaga. Iya, saya ingat masih sekarang. Cuman itu yang Bapak saya ingat. Lainnya itu nggak. Iya, serius. Iya, serius. Iya, tersimpan. Hanya gara-gara salah mengerjakan MTK sudah ditendang. Begitulah kejamnya. Sementara kalau dalam ilmu matematika walaupun dia salah soal jawabannya benar, dia Iya. dibuat benar. Berarti dia nggak konsekuensi seperti itu. bukan salah soal Bu, jadi jalan berbeda. Oh, jawabannya sama. Yang membuat Kalau salah anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman isi paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya tadi yang ditunggu-tunggu. Berarti pulang malam tidak ini. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya, karena ada hukuman dia berusaha menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Inilah dampak hukuman tadi. Kalau yang konsekuensi kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, siapa yang bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi? Yang bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi? Siapa yang bisa jawab duluan dengan ya. Kalau hukuman itu hukumannya secara dadakan, ya. Anak melanggar langsung kita kasih hukuman dadakan. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan apa hukumannya. Paham ya Bapak Ibu? Kalau anak terlambat, hukumannya ini dan itu. Jadi anak terlambat sudah tahu dia hukuman apa yang akan datang kepada dia. Itulah beda hukuman dengan konsekuensi. Ini lebih baik, konsekuensi dengan hukuman lebih baik. Kalau kita nggak bisa menerapkan restitusi, kita gunakan konsekuensi. Kita gunakan bertahap, ya. Termasuk saya juga sering buat hukuman, ya. Kita semua lah, ya. Walaupun saya menyampaikan ini termasuk menegur diri saya sendiri, ya. Pak, Saya, kalau begini contohnya, kan sudah kita buat aturannya. Ya. Ini dulu kan sudah kita buat denah. Karena sebelumnya saya lihat anak tuh suka pindah. Hari di sini, besok di sana, lusanya di sini. Terus jangan pindah sebelum ibu suruh pindah. Tapi nyatanya besok pindah juga. Nah setelah itu saya kasih tahu. Nah besok siapa yang pindah tanpa ibu setujui, denda 10.000. Itu termasuk apa? Oh, hukuman. tapi kalau dia pindah-pindah, tapi dia benar-benar belajar, itu harus dikasih dia pindah. Itulah namanya merdeka belajar tadi. Paham Bu, ya? Alasannya pindah tadi. Iya, itulah tabiat dia Bu. Yang penting dia mau belajar. Dia dengan pindah-pindah suasana dia bertukar-tukar rasa dia. Ya benar, dia mau Nah, cari iya. yang bisa dia ambil apanya Pak? Dia kan mau nengok aja supaya dia mudah gitu. Nah. Pokoknya asal dia mau belajar, dia akan ajar Bu. Aku biasa itu.
Ya. Tapi kalau dibilang bolehnya pindahnya besok. Kalau besok kalau yang pindah kan pas setujuan ibu. Iya. Nanti hari ini itu termasuk hukuman. Hukuman. Udah ibu bilang apanya ya? Konsekuensi. Ya. Ya. Sudah ada kesepakatan ya. 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 Kalau tidak ada kesepakatan baru hukuman. Ini sudah ada kesepakatan kalau hukuman. Iya, kalau hukuman tidak ada kesepakatan apa hukumannya. Kalau konsekuensi sudah ada. Seperti ibu bilang tadi, kalau terlambat besok bayar 10.000. Berarti ibu sudah menerapkan konsekuensi kepada anak. Ketika dia melanggar, dia sudah tahu akan bayar 10.000. Bisa mendidik anak itu harus pelan-pelan, Bapak Ibu. Ya. Anak SD itu bukan anak yang sudah jadi. Mulai besok Ya. boleh kita kadang ya. Nah, Jadi dia dicoba. makanya kurikulum Merdeka itu dulu dicanangkan kan generasi emasnya 45 tahun yang akan datang. Tahun 2045. Ya, ya. 20 tahun. Nah, anak kita masih tahap fondasi dalam rumah. Ya. Kalau kita harapkan anak kita seperti kita itu mustahil, ya. Ya, kita laksanakan aja dulu, ya. Kita ikuti program pemerintah. Ya, ini program pemerintah. Dan dalam Al-Quran itu memang katakanlah yang lemah lembut. Nabi juga bilang jangan pernah marah, ya. Kan ada sahabat Nabi bertanya kan, berikan satu aku amalan yang bisa membawa aku ke surga. Apa kata Nabi? Jangan pernah marah. Saya nanti habisnya. Ya, saya pun pernah marah Bapak Ibu. Jadi bukan menuju kepada seseorang, saya juga sering marah. Kemudian, ya, inilah beda hukuman dengan konsekuensi, ya. Jadi hukuman tadi sudah jelas saya jelaskan, konsekuensi bisa Bapak Ibu baca, ya. Sekarang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi gimana lagi? Udah full. Saya jelaskan aja 3 di atas, ya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Itulah tadi kalau anak melakukan kesalahan, tanya dulu dia bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tidak nyaman untuk murid yang anak jangka waktu panjang, ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk anak murid jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dampak yang nomor 1 dan nomor 2 hukuman dan konsekuensi ini jangka pendek, ya. Misalkan saya menghukum anak, dia takut sama saya. Ketika saya tidak ada, maka anak kembali kepada kelakuannya semula, ya kan? Berarti nanti di kurikulum Merdeka nanti Tidak ada hukuman. maksudnya ini Pak, akan ada lagi naik dengan tidak naik, ya kan? Itu saya belum tahu. Karena kalau tidak naik kan konsekuensinya karena dia tidak bisa mengapakan pelajaran selama itu. Besok kan ada fase-fase, Bu. Fase A, B, C atau fase 1. Masa 2 tahun gak bisa kita selesaikan dalam fase?
Dan satu anak itu ibu pilih materi yang urgent untuk dia. Si A tidak pandai membaca, selesaikan dulu dia supaya pandai membaca. Si B sudah pandai berhitung, lanjutkan ke perkalian pembagian. Jadi itulah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Makanya besok ada pengelompokan dalam satu kelas itu. Kelompok yang tidak pandai membaca, kelompok yang pandai kali-kali, kelompok yang pandai membagi. Berarti nggak ada kayak Makanya kalau nggak disiapkan dari rumah, kalang kabut. Tapi itu memang lebih masuk akal. Masa anak belum pandai membaca sudah disuruh mengarang, kan nggak cocok. Iya kan? Kita kan kebanyakan retorika, padahal logikanya seperti itu. Kita suruh anak mengarang tapi membaca nggak pandai, itu namanya memaksa otaknya. Lebih penting lagi sama dia supaya dia pandai membaca. Lebih penting itu sama dia sebenarnya. Iya kan? zaman dulu kan yang Iya. diajarkan itu membaca. Iya. Kasihan loh, dia nggak pandai membaca disuruh mengarang. Kasihan. Ya. Iya. Cuma ngarang malam Pak, berarti di kurikulum Merdeka itu tidak berlaku lagi tutor sebaya lah ya Pak, karena kan sudah diklasifikasi yang pandai membaca, yang pandai berhitung, yang tidak bisa baca. Kalau dulu kan berlaku dia tutor sebaya. Nanti ada waktunya kolaborasi sama teman. Di situ nanti baru dicampur. Iya. Oh, namanya aja yang beda ya Pak. Kolaborasi. Kolaborasi. Bukan selamanya pengelompokan itu. Nanti ada pembauran namanya. Ya tetap ada lah Bu, yang udah bisa tadi mengapa yang belum bisa itu. Ya makanya tetap ada kolaborasi. Kan tadi berklasifikasi berarti nggak berlaku tutor sebaya, namanya ada nanti waktu. Profil Pancasila kan ada gotong royong. Iya Pak. Turunannya kolaborasi. Ya. Turunannya kolaborasi. Anaknya lah berarti. Iya. Itu nanti setiap profil itu ada turunan-turunannya. Seperti ketuhanan yang Maha Esa itu turunannya ada. Kalau dulu butir-butirnya. Iya. Satu berakhlak kepada agama. Enggak, yang masih poin satunya sama berakhlak pada diri sendiri, berakhlak kepada orang lain, berakhlak kepada alam, ya. Dan kalau yang gotong royong turunannya kolaborasi. Kemudian yang paling ini ya, yang ini yang saya tunjuk. Kalau hukuman dampaknya negatif, kalau konsekuensi nggak negatif nggak positif. Kalau yang restitusi positif. Nah, anak yang membuat tingkah di kelas karena ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya. Ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Makanya anak itu membuat tingkah. Ya. Ada kebebasan seperti anak yang tadi Ibu bilang kan pindah-pindah kan. Dia mau nggak belajar kalau dia pindah-pindah? Tapi bukan satu aja Pak, banyak mereka karena kita sudah dimulai satu orang tadi. Ya. Bilang aja, nggak apa-apa kalian pindah-pindah, tapi waktunya belajar lah. Ya, gitu. Kalau saya pada saya biarkan, tapi nggak belajar, ngobrol. Nah, itulah. Ya tanya, sebenarnya kemauan kamu apa? Nah, seperti itu. Ya, kamu mau jadi seperti apa? Kalau kamu nggak belajar nanti jadi seperti apa? Jadi kita ajak anak itu berpikir. Ya, Bapak bisa seperti ini karena Bapak belajar. Pokoknya kita kasih terus nasihat yang baik masuk ke Contoh-contoh dampak-dampaknya. otak. Nanti saya bukakan videonya, ya, pembagian otak. Tapi kalau itu nggak kita masukkan, yang muncul adalah otak mamalia dan otak reptil. Itu yang otomatis. Marah itu otomatis, ya. Misalkan ibu saya tampar, pasti otomatis ibu pengen marah kan? Bukan pengen marah tapi marah. Itulah yang sedang berfungsi otak mamalia dan otak reptilnya. Tapi karena saya kasih sama ibu, misalkan kalau kita sabar, Allah bersama orang yang sabar. Sudah masuk di otak ibu. Itulah yang bermain tadi.
sehingga ibu tidak membalasnya. Ibu lebih memilih sabar, kemudian itu tapi ibu proses ya, ibu laporkan ke kantor polisi. Karena tadi sudah ibu isi di sini yang positif. Itulah mengendalikan otak mama dia yang ada di sini. Paham ya ibu, bapak? Pak, dia gini kan Pak, di dalam kelas itu kita kasih tugas. Iya. Terus setelah kita kasih tugas mereka selesai. Kita tahu, maksudnya sebenarnya kita tidak tahu pasti. Tapi berdasarkan kemampuan anak tersebut, dia nilainya kemampuan dia itu jauh di bawah rata-rata. Iya. Tapi nilainya selalu tinggi. Yang pasti kita punya pikiran yang lain-lain gitu. Iya. Terus ketika kita tanya teman dia mencontek Pak, apakah kita berhak menilainya atau tidak tugas tersebut? Ya kita panggil aja anak kedua tersebut. Makanya pertama dalam segitiga restitusi kita buat anak itu senyaman mungkin supaya dia mengakui kesalahannya. Jangan langsung kita hukum. Kamu mencontek ya? Kamu gini, jangan dulu ya. Kita nasihati bahwasanya mencontek itu, saya begitu bacaan saya. Tadi teman kamu mengatakan begini, kalau jujur itu kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu bohong, dapat dua dosa. Dosa mencontek dan dosa berbohong. Bapak gak akan marah asal kamu jujur. Akhirnya dia mengaku kebetulannya, iya Pak, saya mencontek. Kemudian bilangnya mencontek itu tidak baik, ya. Mau nggak? Iya. Nanti otak kamu itu tidak terlatih untuk berpikir saya sehat terus, ya. Akhirnya lama-lama alhamdulillah itu tidak mau mencontek ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Sandang, pangan, bapaknya. Penguasaan seperti apa? Ya. Jujur aja lah, kita kan pengen merasa berkuasa, tapi dalam artian yang positif ya. Kalau Ibu Yeni yang lebih hebat di sekolah ini, pengen nggak Ibu Yeni? Mustahil. Bukan masalah takutnya, ya. Pingin, cuman karena ada rasa takut mungkin apa? Nggak mau, tapi pingin. Masa nggak pingin Ibu paling hebat? Semua pingin, ya. Misalkan Pak Chandra jadi bupati, pingin nggak Pak Chandra? Nah, ya. Tapi karena mungkin ada rasa takut nanti nggak bisa ini, dia ini ya. Kemudian kasih dan rasa diterima, kasih sayang. Semua kita ini butuh kasih sayang ya. Pastilah, ya. Butuh kebebasan, butuh Kebebasan. butuh kesenangan. Betul. Kita kan baru iya. Makanya pergi sindrom itu kan karena butuh kesenangan ya kan. Bahkan kurang Pak perjalanannya. Jadi anak membuat tingkah itu karena ada salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya. 5, ya. Sudah diteliti ada 5. Tinggal kita lagi mengidentifikasinya. Coba ingat-ingat yang 5 ini. Contoh tadi kuasa tadi ya. Ya. Kuasa, Kasih sayang. Kebebasan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Anak yang kurang perhatian dia bertingkah itu supaya diperhatikan. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, tanya aja. Makanya kita sebenarnya harus ada kerjasama dengan orang tua. Anak itu di rumah diperhatikan apa enggak seperti itu. Makanya orang tua yang keluarganya yang prokeskom itu biasanya anaknya inilah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Maksudnya anak itu kita stabilkan dulu. Anak berbuat salah pasti dia merasa takut, ya. Kemudian kita kasih dulu dia seperti yang saya bilang tadi. Ya kamu adalah seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu kita tanya, tujuan kamu melakukan itu apa? Alasan kamu melakukan itu apa? Kemudian yang terakhir, apa solusi yang bisa kamu buat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi kita inilah yang harus kita terapkan di sekolah. Anak membuat kesalahan, ya, panggil ke kantor boleh, ya. Jangan langsung kita buat psikis anak itu down, ya. Kita duduk dulu, ya. Kemudian kita tanya alasan dia berbuat salah tersebut. Kemudian kita minta bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga ketika dia dewasa, dia bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam hidupnya. Sudah terlatih. Inilah kata-kata menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu jangan buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita ajak ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pilih aja satu atau dua, bukan semuanya harus disebutkan. Ini untuk yang validasi kebutuhan, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ditanya alasannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Sebenarnya dia melakukan itu, dia butuh apa gitu, tujuannya apa, ya. Nanti dari jawabannya bisa kita selidiki dari 5 kebutuhan tadi, mana yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi anak itu jangan kita jatuhkan terus, tidak bisa. Namanya anak-anak, ya. Dia kalau sudah bagus nggak akan sekolah dia itu. Karena dia anak yang mau diperbaiki lah, makanya dia disekolahkan, iya kan? Kita ini kan ibarat bengkel, Bu, ya. Bengkel Pak, dengan Bapak sampaikan itu tadi Pak, ya. Saya nggak tahu yang dalam pikiran kamu, saya nggak tahu. Saya yang dalam pikiran saya ingat anak saya yang ini, yang saya perlakukan loh, yang semua yang Bapak sampaikan itu. Saya pun ketika belajar ini saya kayak ditembak terus saya. Ya. Untung bukan begitu, terkena semuanya. Untuk webinarnya melalui Zoom, ya. Makanya nggak nampak ekspresi kita itu kita yang dituju, ya. Iya. Jadi semua. Kemudian menanyakan keyakinan, ya. Setelah tadi katanya nilai apa yang perlu kamu tingkatkan. Tadi membuang sepatu tersebut itu nilai apa itu yang dilanggarnya? Tidak menghargai orang lain, ya. Nah, itulah yang perlu kamu tingkatkan. Hargai orang lain, itu kan sepatu teman kamu, seperti itu, ya. Ya, sudah selesai, ya. Sebenarnya yang saya sampaikan ini apa yang telah disampaikan oleh fasilitator dan instruktur dari Jakarta, ya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan dan apa yang saya tonton pada lakon ketika belajar. Makanya pertanyaan Bapak Ibu tadi kalau memang saya tidak bisa jawab, akan saya jawab itu. Lebih baik saya tanyakan pas Zoom berikutnya. Dan sekarang Bapak Ibu kita kuis dulu, ya.
Ini kembali ke apa ya? Bapak mau nyari apa? Silakan Bapak Ibu buka HP-nya, Terus tapi harus ada paketnya ya. Kita pilih mana yang klasik apa kecepatan guru. Kalau kecepatan guru nomor 1 nanti Bu Yeni sudah selesai dia lanjut ke nomor 2. Kalau yang klasik nomor 1 sama-sama nomor 1 semua. klasik. Kecepatan guru aja ya. Makanya saya bilang tadi WA-nya dikaitkan ke laptop. Oh, baik Pak. Kembali Pak. Belum lah ini kan dia. Ya WA web di Chrome klik WA web. Guru besar apa kecil? Besar kecil sama aja. Di HP-nya ketik joinmyquiz.com. Coba deh Pak. Jadi di Website ini di internet cari web. joinmyquiz.com. Di mana Pak tadi? Ya boleh juga, maksudnya begini ya. Nanti kan ada tuh, langsung aja lah kalau nggak klik di apa itu joinmyquiz.com. Klik di atas. Saya caranya ngirim link, tapi ya di com itu lah. Ya join. myquiz.com. Itu loh di atas. Oh iya Kalau dia sudah minta kode masukkan 438272. Pak, yang mana lagi buka Pak? Yang sesuatu ini. For student. Iya, for student. Sini kliknya. Kodenya apa? 438272. Kode GB itu Pak? Ini sini maksudnya. Beda Ibu. Coba masukkan apa situ? Masukkan kode. Ya, 38 Iya. pakai spasi itu Pak. Enggak, langsung aja. Masukkan nama. Nama ya Pak. Baru staff. Udah KTT itu ini. Jangan dulu. Nah, kan gabung. Masukkan nama. Udah. Mulai Pak. Yang sudah masuk siswa-siswi lain, Ibu Yeni, Bu Pak Chandra ya. Mulai berarti. Ya silakan lah mulai nggak apa-apa. Karena tadi kita buatkan kecepatan dulu kan. Iya. 438 kan ada dimasukkan nomor satunya. Yuni udah masuk Yuni. Sarlina udah, Nisa udah, Chandra udah, Siswati udah, Yuni sudah. Burika, Menangis dia. Ya yang udah apa langsung. Sri Indrawati Ada udah. durasi waktunya. Datang Ustaz. Yang mana Pak? Bapaknya lagi dari sini. menunggu guru memulai. Oh, tunggu. Iya. Karena masih ada kawan yang belum. Mulainya belum, mulainya. Klik bukannya. Waiting for the hot staff. Ya, kok kasih
Udah kita mulai. Jawaban yang salah ada satu kesempatan untuk mengerjakan, ya. Kemudian bisa tidak dibaca, aktifkan aja suaranya. Tapi kalau sebanyak ini nanti takutnya jadi berisik. Tapi nggak apa-apa, dicoba. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, mulai. 3, 2, 1. Kecepatan membuat kita jadi tinggi. Menunggu orang lain menjawab ini. Jantungan aku. Musiknya bikin jantungan. Kok salah? Paling tinggi ibu istirahat. Pak, terus? Hah? Gak bisa lagi. Udah. Kodenya di sini. Itu ya. Ini gara-gara belum minum es ini. Ya. Yang paling banyak menjawab benar yang mana? Ada aku belum jawab, Pak. Semua bergeraknya ke sini. Tengok Bapak nak. Kayak di bioskop. Tapi itu masih dari 1 dari 10, Pak. 1 dari 10 Bang. Baru 1. Satu, terus dia menunggu orang lain menjawab gitu. Ingat yang bilang Pak Abed tadi. Yang bukan. Yang bukan. Oh, yang bukan. Iya. Ini bukan kita di otaknya paradigma. Berarti yang perlu didemo Pak Habib ini. Lagi join my quiz, masukkan kodenya 11066. Kembali ke sini kuis. Kayak yang tadi, kayak yang tadi. Yang ini dapat tulis kan. Jadi ini yang mana dulu? Hah? Iya, keluarkan aja dulu. Salah. Masukkan. Berapa Pak? 11. Terus 0676. join itu. Iya. Join apa tadi? Join quiz ya. Loh. Langsung itu. Langsung ini. Udah. Belum, jangan Pak. 110676. Gabung. Gabung. 110676. Baru 5 orang. Udah punya? Menunggu. Nah, kalau salah ini berarti Jangan mau kalah Pak Chandra. Kalau Pak Chandra kalau aku malah ada. Tengok karena namanya pemula itu masalah. Jangan tengok ke sini kan ini kayak game yang di Global TV tuh. Musiknya bikin Kan ada penampak dia namanya. Musiknya bikin aja jangan duluan. Pokok ikan. Udah semua? virus. Nah, Belum, baru 9 kok. Sini Isa. Baru 9. Udah. Dia nak dari kau dengan buka bibir. Apa? Baru 9 orang. Bisa ya? udah Bu ya. 11 orang itu kan. 1, Udah masuk semua. 2, 3. Fokus. Fokus. Jantungan aku ya.
coba di foto ini foto. Oh, sekarang berarti berapa kulkas deh? Oh, siapa yang main itu? Selesai semuanya. Ya, nomor 1 Ibu Ahmadiana, ya. Kasih aplaus. Nomor 2 Bapak Chandra, ya. Tiga siapa yang sesuatu? Yang pertama dan terakhir itu sama. Maksudnya begini, kita semua di sini sudah pernah mencoba, kita lebih hebat daripada yang belum pernah mencoba. Ya. Jadi semua kita ini adalah orang hebat, ya. Sudah. Terakhir yang saya tayangkan video masalah otak tadi, baru kita masuk ke kampak kalau masih ada waktunya. Aku tadi kebutuhan manusia itu ada berapa? 5 gitu. Aku jawabnya 4. Nggak ternyata tengah-tengah itu ada. Yang itu kan yang bulatnya itu. Udah, kalau yang itu ada di Yang kita perhatikan tentang otak manusia. Ini mau dimatiin. Habis ini. Ini mau diarahkan ke sini aja atau ke sana? Ada dua sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak brachial, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam punya Thinking Fast and Slow 2009 mengatakan, sistem satu yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak brachial dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang memerlukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak brachial dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak brachial dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun.
Kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh berbagai otak hidup manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi sehingga bertentangan dengan kerja alamiah berpikir otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, mengenali, membiasakan, dan mengelola penggunaan yang sengaja? Selamat berdiskusi. Ulang. Ini harus dijelaskan beberapa. Penjelasannya ini panjang. Jadi yang seperti tadi otak luhur tadi itu, makanya kita tanamkan ke sini yang positif. Itulah yang mengendalikan otak mamalia sama otak reptil. Marah, apa yang spontan? Marah terus sedih, apalagi malu. Itu spontan, tanpa dipikirkan. Saya pukul ibu itu langsung marah. Yang mengendalikan itu otak mamalia apa? Otak luhur. Makanya kita nasihati anak itu baik-baik supaya menjadi perpustakaan positif. Ya, seperti itu. Itulah besok yang mengendalikan emosinya segala macam. Nah, saya tutup dulu masalah otak ini lain kesempatan lalu ya. Karena kami membahasnya itu 2 minggu juga itu masalah otak itu. Iya. Kita masuk ke Canva masih udah gimana Bu? Lanjut apa gimana? Videonya belum dibuat. Itulah Canva itu. Karena Ibu Syarlina yang paling penting satu sama itu pandai membuat video karena untuk persiapan PPD. Saya kasih tugas nanti dia gotong royong Bapak Ibu, bukan satu guru satu video, bukan. Satu video untuk 5 orang nanti dibentuk timnya, ya. Nanti videonya itu sudah selesai, cuma ganti depannya aja Pak Chandra download, Bu Yeni download. Jadi besok bisa kita upload di platform Merdeka Belajar. Mudah-mudahan keluar sertifikatnya bisa untuk kenaikan pangkat ya. Sekarang sertifikat yang diakui yang dari platform Merdeka Belajar yang dikeluarkan LPMP ya, di Pemkalis itu tidak diakui lagi yang daring yang tidak ternama karena kita sudah luring ya. Untuk kenaikan pangkat tidak diakui lagi sembarangan sertifikat, jadi kita ambil dari platform Merdeka Belajar. Ibu Lena tadi sudah mendownload ya platform Merdeka Belajar. Mungkin teman-teman yang lain silakan lah ya. Belajarlah kita dari sekarang supaya besok tidak bingung untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Saya tutup dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tentang penerapan budaya positif yang telah kita buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadiana SPD, salah satu guru dari SD Negeri 012 Tambusai Utara. Saya guru kelas 1. Menurut saya budaya positif itu sangat bermanfaat, terutama bagi peserta didik. Satu, memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyadari arti kebaikan-kebaikan, keyakinan-keyakinan tentang hal-hal positif dalam kehidupan, baik di masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan belajar. Nah,
pemahaman saya tentang budaya positif itu mungkin memang belum sejauh Bapak Habib, tetapi saya berusaha untuk menjadikan satu acuan, satu motivasi untuk merubah yang tadinya sifat saya marah-marah, sifat saya mengancam atau memberikan hukuman. Nah, akan berubah menjadi konsekuensi bagaimana yang terbaik, mengambil jalan tengahnya kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Dan mungkin untuk merubah ke restitusi saya masih belum sanggup, tapi saya berusaha mengambil dulu jalan tengahnya melalui konsekuensi antara permasalahan yang terjadi, bagaimana baiknya, apa langkah yang harus saya lakukan, dan apa solusi yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.